Kemudian kalau kita lihat untuk finance cost, itu juga mereka bisa untuk menurunkan finance cost kurang lebih sekitar 27,1% year on year. Welcome to Superstock. Tim Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah menyiapkan satu saham pilihan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sahabat Mirai Aset memilih apakah saham ini cocok untuk portofolio kalian. Telah hadir bersama saya Mimi Halimin, Research Analyst dari Tim Riset Mirai Aset Sekuritas Indonesia untuk membahas satu saham dari industri semen, yaitu Semen Indonesia. Halo Mimi. Halo Mbak Lia. Nah, agar kita bisa lebih tahu nih tentang Semen Indonesia, mungkin bisa diceritakan background company profile-nya. Oke Mbak Lia, jadi Semen Indonesia sendiri yang biasa kita sebut dengan kode sahamnya SMGR itu merupakan salah satu BUMN di Indonesia. Kemudian SMGR sendiri juga merupakan the biggest semen producer di Indonesia. Oke, jadi salah satu keunggulan dari SMGR sendiri Mbak, ini terletak di lokasi pabrik mereka, di mana lokasi pabrik SMGR ini terletak di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi di antaranya itu ada di daerah Sumatera Barat, kemudian ada di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian juga ada di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga ada di Vietnam melalui TLCC. Nah, kenapa lokasi disebut sebagai salah satu faktor keunggulan? Ini penting Mbak karena semen itu kan produk yang cukup bulky ya. Jadi transportation cost itu berpengaruh cukup besar untuk cost mereka. Nah, dengan lokasi pabrik mereka yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, itu kan artinya mereka punya akses ke banyak daerah melalui lokasi pabrik mereka yang tersebar tersebut. Jadi transportation cost mereka juga bisa dibuat lebih efisien. Selanjutnya nih, bagaimana sih perkembangan industri semen di Indonesia belakangan ini nih, Mi? Jadi Mbak, sebelum kita masuk ke perkembangan dari industri semen belakangan ini, mungkin ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa permintaan semen di Indonesia itu sebenarnya ada seasonality-nya nih Mbak. I see, jadi ada trennya ya? Iya Mbak, jadi biasanya pada semester pertama itu permintaan semen relatif lebih rendah dibandingkan semester kedua. Kalau untuk di semester kedua, permintaan semen biasanya relatif lebih tinggi karena ditopang dari dimulainya lebih banyak proyek-proyek construction. Nah, untuk perkembangan dari industrinya sendiri, Mbak, kalau kita lihat domestic cement consumption di first Q 2021 kemarin, memang secara year on year comparison, itu perbaikannya itu belum terlalu signifikan. Jadi, kalau kita lihat kan sebenarnya di Januari dan Februari itu kan ada high base effect ya, Mbak, karena kan tahun lalu itu kan pandemi COVID-19 di Indonesia baru masuk di bulan Maret 2020 ya. Jadi ada sedikit high base effect di Januari dan Februari. Nah, kemudian juga ada faktor cuaca di awal tahun, kan banyak hujan ya di awal tahun. Kemudian tapi kalau kita lihat di bulan Maret 2021 itu sebenarnya secara year on year comparison itu ada pertumbuhan yang cukup tinggi. Jadi kita melihat itu cukup encouraging juga Mbak. Oke, jadi ada a little hopes lah ya. Iya. Nah, bagaimana nih perkembangan ke depannya? Iya, jadi sayangnya Mbak kalau kita bicara tentang potensi dari permintaan semen di Q2, itu permintaannya itu mungkin potensinya itu cenderung lemah ya. Karena kan kita tahu kalau di Q2 itu biasanya kita ada lebaran, jadi kalau ada libur lebaran kan artinya hari kerjanya itu lebih sedikit. Lebih slow ya, jadi activitiesnya tuh nggak terlalu intens lah ya. Iya, jadi ada hari kerja yang lebih sedikit di Q2. Tapi kita masih expect untuk Q3 dan Q4 atau di semester kedua itu permintaannya itu bisa pick up. Jadinya secara overall untuk full year 2021 ini kita masih expect kalau volume dari domestic cement consumption itu bisa bertumbuh secara positif. Dari chart ini kita bisa lihat ya memang pemulihan di kumulatif dari first Q 2021 kemarin itu belum terlalu terlihat dan memang di
2020 kemarin dengan adanya pandemi COVID-19 itu terlihat berpengaruh negatif terhadap konsumsi semen domestik di Indonesia. Seperti yang kita tahu, tahun 2020 kemarin merupakan tahun yang sangat berat untuk para pelaku industri. Nah, bagaimana nih sebenarnya outlook quarterly di tahun 2021 ini untuk SMGR? Iya, jadi untuk financial result SMGR di first Q 2021 kemarin, Mbak, bisa kita lihat net profitnya mereka itu bertumbuh sekitar 0,9% year on year, tapi memang secara quarterly atau secara Q on Q itu masih minus 64% Q on Q. Jadi memang ya penurunannya ini sangat dalam dari kuartal 4 2020 ke kuartal 1 2021 ya? Iya Mbak, jadi memang ada penurunan yang cukup besar secara Q on Q di laba bersih dari SMGR di first Q 2021 kemarin. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya menurut kami penurunannya itu masih cukup wajar Mbak, karena seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya ada seasonality effect di situ. Jadi Q4 itu kan memang biasanya permintaan semennya itu relatif lebih tinggi ya dibandingkan di Q1. Jadi ada seasonality effect di situ. Kemudian dari sisi gross margin, kalau kita lihat itu juga ada penurunan Mbak, year on year comparison, dan juga dari sisi operating profit margin itu juga ada penurunan. Tapi meskipun ada penurunan di operating profit margin di first Q 2021 kemarin, kami menilai bahwa operating profit marginnya mereka itu masih relatif cukup stabil. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau memang penurunan operating profit margin ini tidak setinggi penurunan dari gross margin ya, Mi? Iya betul Mbak. Kemudian kalau kita lihat untuk finance cost, itu juga mereka bisa untuk menurunkan finance cost kurang lebih sekitar 27,1% year on year. Jadi ini juga tidak terlepas dari posisi utang SMGR yang lebih rendah dibandingkan posisi utang mereka di tahun lalu. Jadi kalau kita lihat di end of first quarter 2021 kemarin, posisi utang SMGR itu ada di sekitar 25,3 triliun, which is itu lebih rendah dibandingkan posisi utang mereka di tahun lalu. Kemudian untuk revenue-nya sendiri, revenue SMGR di first Q 2021 kemarin itu memang masih turun Mbak, jadi ada minus 5,9% year on year atau 15,4% Q on Q. Kalau dari sisi revenue, penurunan year on year ini jauh terlihat lebih kecil dibandingkan penurunan kuartal to kuartal. Dan hal ini sudah dijelaskan karena adanya seasonal effect. Bagaimana kalau dari sisi volumenya nih? Iya betul Mbak, jadi seasonality effect itu juga merupakan emang salah satu faktor kenapa penurunan dari year on year-nya itu relatif lebih kecil dibandingkan penurunan Q on Q. Kemudian untuk volumenya Mbak, jadi untuk pencapaian volume kumulatif first Q 2021 SMGR sendiri, volume domestic sales, including domestic clinker sales, SMGR turun 8,4% year on year. Namun volume regional sales melonjak 58,1% year on year, sehingga total volume penjualan menjadi 9,7 juta ton atau masih positif 2,1% year on year. Untuk kedepannya, kira-kira faktor pendukung apa yang bisa membantu recovery dari performance SMGR ini, Mi? Iya, jadi tentunya kita berharap kalau aktivitas ekonomi bisa segera pulih ya Mbak. Jadi kita juga berharap kalau pandemi COVID-19 ini bisa segera ditangani dengan baik, kemudian aktivitas ekonomi bisa meningkat, sehingga juga daya beli bisa meningkat. Sehingga pada akhirnya itu juga bisa mendorong pemulihan dari sektor properti dan juga residensial. Kemudian juga tentunya kita juga berharap proyek-proyek infrastrukturnya bisa berjalan lebih baik lagi. Berharap recovery itu memang baik, tapi sebaiknya kita kan selalu mengantisipasi resiko. Nah, sebaliknya nih, kira-kira hal negatif apa yang sebaiknya kita waspadai? Iya, jadi tentunya ini kebalikan dari faktor-faktor positif yang sebelumnya ya Mbak ya. Jadi salah satunya itu mungkin pemulihan ekonomi yang berjalan lebih lambat dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Kemudian juga kalau ada kendala di proyek-proyek infrastruktur, itu bisa berpengaruh negatif ke permintaan semen. Kemudian selain daripada itu tidak bisa dipungkiri juga Mbak bahwa oversupply itu masih tetap ada. Kemudian dari sisi cost, kenaikan dari harga batu bara itu juga merupakan resiko untuk profitabilitas dari perusahaan-perusahaan semen. Karena energy cost itu punya
kontribusi yang besar ke COGS perusahaan-perusahaan semen. Tapi tentunya kami masih expect kalau mereka masih bisa memitigasi hal tersebut dengan cara efficiency cost. Untuk di tahun 2021 ini, bagaimana outlook untuk SMGR dari tim research Mirai Asset? Tentunya kita juga berharap bahwa performance di full year 2021 ini bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu ya Mbak. Karena kan kalau kita lihat proses vaksinasi sudah mulai berjalan. Jadi hal-hal tersebut itu kan bisa dibilang angin segar ya untuk aktivitas ekonomi sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau uncertainties kan masih ada ya Mbak, karena kita sedang menghadapi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi tentunya kita masih mencoba untuk optimis. Oke, kemudian untuk semen Indonesia sendiri nih Mbak, meski kondisi ekonomi masih menantang, kami masih mengharapkan pemulihan kinerja SMGR untuk tahun ini. Jadi didukung oleh potensi akselerasi belanja infrastruktur dan juga potensi dari pemulihan dari sektor properti. Bagaimana dengan outlook untuk sisi financials-nya? Kami juga berharap SMGR bisa menurunkan tingkat hutangnya lebih lanjut di tahun ini sehingga finance cost-nya itu bisa lebih rendah. Jadi overall tuh kita masih mengharapkan kalau debt to equity ratio untuk SMGR di full year 2021 ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu atau di full year 2020. Terima kasih ya Mimi atas analisa saham semen Indonesianya dengan kode emiten SMGR ini. Sama-sama Mbak Alia. Setelah diskusi mengenai analisa saham SMGR, sahabat Mirai Asset dapat menentukan apakah saham SMGR ini layak untuk dikoleksi atau tidak. Perlu diingat lagi kalau ternyata industri semen ini memiliki seasonality yang juga berpengaruh ke timing untuk membeli saham di industri semen. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan!